Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adit dari kelas B angkatan 2023 akan membahas tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Apa sih kognitif dan bahasa itu? Secara umum, kognitif mengacu pada proses yang berkaitan dengan aktivitas mental dan pemikiran. Hal ini mencakup berbagai fungsi mental, termasuk persepsi, ingatan, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perhatian. Di sisi lain, bahasa mengacu pada sistem komunikasi yang menggunakan simbol untuk menyampaikan makna antara individu atau kelompok. Bahasa melibatkan penggunaan seperangkat simbol yang terstruktur dan diatur oleh aturan untuk mengekspresikan pikiran, ide, emosi, dan informasi. Lalu bagaimana perkembangan kognitif dan bahasa itu? Perkembangan kognitif dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama tahap sensori motor, yaitu di mana tahap ini anak-anak belajar melalui indera mereka dan gerakan fisik. Yang kedua ada tahap praoperasional, yang di mana anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk merepresentasikan objek dan ide. Namun mereka cenderung terjebak dalam pemikiran egosentris, di mana mereka sulit memahami pandangan orang lain. Selanjutnya ada tahap konkret operasional. Di tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir logis tentang objek dan peristiwa yang nyata. Mereka bisa memahami konsep konservasi, seriasi, dan hubungan sebab akibat. Terakhir ada tahap operasional formal. Tahap ini, individu mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir abstrak dan hipotetis. Selanjutnya ada perkembangan bahasa yang dimulai dari usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, bayi umumnya menggunakan komunikasi nonverbal, yaitu di mana sebagian besar menggunakan isyarat untuk berkomunikasi. Setelah setengah tahun, mereka mulai merangkai kata seperti mama dan baba, namun kata-kata tersebut masih belum memiliki arti bagi mereka. Yang kedua, usia 1 sampai 2 tahun. Di tahap ini komunikasi verbal dan non-verbal sudah mulai digunakan. Anak-anak mulai mengulang kata-kata yang mereka dengar. Jumlah kosakata anak 1 sampai 2 tahun kurang lebih berkisar 50 sampai 500 kata. Selanjutnya ada usia 2 sampai 3 tahun, yang dimana anak-anak usia 2 sampai 3 tahun mulai berkomunikasi secara bergantian atau tidak memotong-motong pembicaraan. Ini juga mengajarkan mereka kesabaran, kebaikan, dan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Selanjutnya ada tahap usia 3 sampai 5 tahun. Anak masih belajar bagaimana membentuk pikiran abstrak dan kadang-kadang menggunakan tata bahasa yang masih belum sempurna. Anak-anak mulai fasih dalam menghubungkan suara, suku kata, dan menghubungkan kata-kata yang logis. Di usia 5 sampai 10 tahun, kosakata anak terbentuk melalui apa yang mereka baca. Hal ini membantu anak dalam mempelajari bentuk tata bahasa yang lebih sulit, termasuk bentuk jamak dan kata ganti. Mereka juga mulai mengembangkan kesadaran metalinguistik yang memungkinkan mereka untuk merefleksi dan memahami bahasa yang mereka gunakan dengan lebih jelas. Yang terakhir ada di tahap usia 10 sampai 18 tahun, potensi kognitif anak telah matang dan mereka dapat merangkai serta memahami tujuan percakapan mereka. Nah, sekarang ada beberapa teori Jean Piaget yang berhubungan dengan perkembangan bahasa. Yang pertama adalah bahasa sebagai produk perkembangan kognitif. Teorinya tentang perkembangan kognitif memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pemerolehan bahasa sesuai dengan pertumbuhan intelektual anak secara keseluruhan. Yang kedua ada permainan simbolik dan bahasa. Permainan simbolik melibatkan penggunaan objek dan tindakan untuk mewakili hal-hal lain yang sejajar dengan penggunaan simbol dan bahasa. Egosentrisme dan bahasa. Ketika anak-anak mengembangkan kemampuan kognitif yang lebih maju, mereka juga menjadi lebih baik dalam pertimbangan sudut pandang orang lain yang sangat penting untuk komunikasi yang efektif. Yang terakhir yaitu perkembangan semantik. Meskipun bukan merupakan fokus utama dari karya Piaget, teori-teorinya memberikan wawasan tentang bagaimana anak-anak memperoleh dan mengembangkan makna kata dan konsep ketika mereka berkembang melalui tahap kognitif yang berbeda. Ya, sekarang kita akan beralih ke pengaruh perkembangan kognitif terhadap kemampuan belajar bahasa Inggris.
Yang pertama adalah pemahaman konsep abstrak, yaitu di mana kemampuan untuk memahami konsep-konsep abstrak seperti waktu, ruang, dan konsep gramatikal yang biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua ada kemampuan analisis, yaitu kemampuan mengurai kalimat rumit, menganalisis makna kata, dan memahami hubungan antar kata. Yang ketiga ada memori dan pengulangan, yaitu kemampuan untuk mengulang dan mengingat kosakata, frasa, dan aturan tata bahasa dengan lebih efektif. Yang keempat ada pemecahan masalah, yaitu kemampuan yang digunakan dalam menemukan solusi alternatif saat menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi. Yang kelima ada pemahaman budaya, yaitu kemampuan dalam memahami nuansa budaya yang disematkan dalam bahasa, seperti humor, nilai-nilai sosial, dan konvensi komunikasi. Yang keenam ada kemampuan multitugas, yaitu kemampuan melakukan banyak tugas sekalipun, termasuk memahami, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Inggris secara bersamaan. Yang terakhir yaitu kreativitas dalam penggunaan bahasa, kemampuan bermain-main dengan kata-kata, membuat kalimat-kalimat yang rumit, dan mengungkapkan ide-ide dengan cara yang lebih variatif. Ya, itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.